Di episode sebelumnya telah berakhir dengan Finn yang melampaui ketakutannya saat melawan dua penjaga gerbang Inosanjiro. Meskipun awalnya Finn ini sempat dibuat babak belur karena tidak mampu menghadapi kedua penjaga itu, pada akhirnya Finn pun berhasil mengalahkan mereka setelah menggunakan sihir khususnya yang bisa menukar posisi orang dengan benda, dan dia telah menjadi pahlawan bagi teman-temannya. Nah, kira-kira akan seperti apa kelanjutannya? Tonton terus video ini sampai selesai. かかってこい、ゴミ野郎。 Cerita berlanjut dengan Ortar yang menyuruh Selvar untuk menunjukkan jalannya setelah pintu gerbangnya terbuka. Pada awalnya Selvar tidak sudi diperintah oleh Ortar karena dia bukanlah peliharaan, dan Ortar tidak akan bisa memaksanya. Namun ketika Ortar mulai mengancam Selvar lagi dengan sihir pasinnya, akhirnya Selvar pun mau juga menunjukkan rutenya kepada Ortar, dan semuanya kembali melanjutkan perjalanan mereka. Ryo yang saat itu mendengar Dot mengatakan kalau tempat ini memberinya firasat buruk dan sesuatu pasti akan menyerang mereka sebelum mencapai ke dalam kastil. Ryo pun kemudian mengingatkan kepada Dot untuk jangan berpisah dan tetap waspada, karena menurutnya firasat Dot itu kemungkinannya sangat besar. Yang mana tidak berselang lama setelah Ryo mengatakan hal itu, tiba-tiba saja mereka pun memang langsung dikejutkan dengan gerombolan kucing hitam yang lewat di sana. Hingga di saat Dot melihatnya, sontak Dot pun malah jadi semakin yakin kalau kucing hitam ini juga merupakan pertanda nasib buruk. Terlebih lagi ketika Dot melihat tali sepatunya yang hancur dan kucing itu juga mencakar wajahnya hingga tertulis angka 666. Di dalam benaknya Dot pun kemudian bertanya-tanya, mau berapa banyak pertanda buruk lagi yang akan dia dapat. Namun meskipun dengan semua hal buruk yang Dot terima tadi, pada akhirnya mereka pun tetap sampai di depan kastil Inosanjiro dengan selamat, dan Ryo juga langsung mengajak mereka untuk segera masuk ke dalam. Di dalam ruangan itu kita pun dapat melihat ada banyak sekali tanaman bunga yang memenuhi lantainya. Ryo kemudian bertanya sebenarnya ada apa ini dan kenapa ada taman di dalam ruangan. Hingga sampailah ketika bunga itu mekar dan Dot ingin mencium aromanya dari dekat. Pada akhirnya mereka pun jadi tahu kalau tanaman bunga yang mereka lihat saat itu ternyata bukanlah bunga sesungguhnya, melainkan itu adalah segerombolan serangga yang sengaja disiapkan untuk menjebak mereka. Ryo yang menyadari gerombolan serangga ini pasti akan membahayakan mereka. Dia pun kemudian menyarankan kepada yang lainnya untuk jangan sampai sendirian dan carilah orang terdekat dengan mereka. Namun karena di lain sisi Lens ini sangat fobia dengan serangga dan hantu, kocaknya di sini Lens pun malah menengeng minta tolong kepada Dot hingga membuatnya jadi tampak menyedihkan. Sesaat kemudian Ryo pun mencoba untuk mengatasi para serangga itu dengan menggunakan sihir cahayanya. Namun sialnya, ternyata sihirnya itu tidak mempan sama sekali terhadap gerombolan serangga tersebut. Hingga ketika Ryo menyadari bahwa serangga itu bisa menyedot kekuatan sihirnya saat mereka menggigit lehernya, sontak Ryo pun langsung saja memberitahukan hal itu kepada yang lainnya dengan mengatakan, serangga ini bisa menyedot kekuatan sihir kita. Kita akan melemah seperti kucing jika diam saja di sini. Jadi sebaiknya cepatlah cari jalan keluar dari ruangan ini jika ingin selamat. Setelah mendengar itu, Dot pun langsung bergerak menuju tembok untuk menjauhi para serangga itu sembari menopang tubuh Len yang sudah melemah. Tapi masalahnya adalah karena tembok itu cukup tebal dan sihirnya juga mulai melemah karena serangga itu sudah menyedot sihirnya. Pada akhirnya Dot pun sudah tidak punya pilihan lagi selain memakai kepala Len untuk menghancurkan temboknya. Hingga mereka pun berhasil kabur meski dengan mengorbankan kepala Len. Sementara di ruangan berbeda di tempat Inosanjiro saat ini, di sini kita pun dapat melihat ada Inosanjiro yang sedang mengamati situasi yang terjadi sembari mengatakan, sepertinya itu bukanlah masalah untuk kalian, tapi momen kalian akan terhenti di sini. Anak-anakku, aku serahkan sisanya pada kalian. Scene kemudian kembali berganti ke tempat Dot dan Len, yang mana setelah mereka berhasil kabur dan para serangga tadi juga berhenti mengejar mereka, Lens pun kemudian mengatakan kepada Dot bahwa dia pasti akan membunuh Dot karena perbuatannya tadi. Bahkan tidak peduli meskipun Dot ini sudah menyamakannya. Di sini Lens pun masih saja bersikap menjengkelkan dengan mengatakan kalau dia tidak pernah menyuruh Dot untuk menyelamatkannya. Hingga sampailah ketika Dot menyuruh Len untuk berhenti bersikap buruk pada orang lainnya menolongnya, dan Len juga menyuruh Dot untuk pergi dari hadapannya. Di saat itu juga, keduanya pun langsung dikejutkan dengan kedatangan sang putra ketiga bernama Epidem, yang saat itu telah membuat Len dan Dot jadi sangat waspada karena Epidemlah yang telah mengalahkan Visioner dan ada yang aneh dengannya. Sementara di saat Finn dan Rin juga bertemu dengan sang putra keempat bernama Delisaster, lalu Ortar juga bertemu dengan Famin sang putra kedua di tempat yang berlokasi di klinik Nyadol. Di sini kita pun dapat melihat
Ada Lemon yang datang ke sana untuk menyelamatkan tunangannya yaitu Mas dengan membantu Ochoa memutar kunci kehidupannya. Ochoa mengatakan kepada Lemon jika mereka tidak bisa memutar kunci ini maka Mas akan mati. Jadi walau demi apapun mereka tetap harus memutarnya dan mereka pasti bisa melakukannya dengan bekerja sama. Namun di saat mereka baru saja ingin memutar kunci itu dalam hitungan ketiga, sayangnya di sini ternyata kunci itu masih saja sangat berat sekali untuk diputar hingga membuat Ochoa dan Lemon jadi sangat kelelahan. Lemon dan Ochoa kemudian sekali lagi mencoba memutar kunci itu dengan serius menggunakan seluruh tenaga mereka. Tapi ketika mereka masih saja tidak berhasil membuat kunci itu berputar sedikit pun, tiba-tiba saja mereka pun malah dikejutkan dengan serangan musuh yang langsung menghancurkan dinding ruangan itu. Di sini kita pun dapat melihat ada seorang mantan napi bernama Galbo Boteri yang bisa mengendalikan 3 anjing raksasa dengan kekuatannya. Galbo mengatakan pintu belakangmu tidak dikunci, jadi aku akan mengambil Mas Bandel. Lalu ketika Lemon dan Ochoa merasa sangat ketakutan dengan Galbo yang kelihatannya jahat sekali, Shin pun kembali berganti ke tempat Len dan Don yang saat ini sedang berhadapan dengan Epidem. Len kemudian menyuruh Don untuk mundur karena dia bisa mengatasi ini sendiri. Namun berhubung saat itu Don ini menyentuh bau Len sembari mengatakan bahwa keputusan Len itu sangat bodoh mengingat mereka sudah sampai di sini bersama-sama, tapi Len malah ingin bertarung sendirian. Sontak hal itu pun malah membuat mereka jadi bertengkar lagi tanpa mempedulikan Epidem yang ada di depan mereka. Bahkan meskipun kenyataannya Epidem ini adalah seorang musuh bagi Len dan Don, di sini Epidem tetap saja mencoba menunjukkan sikap baiknya dengan mengajak mereka untuk menyelesaikan pertikaian ini dengan beradab dan bicara dulu. Don yang saat itu tidak bisa membedakan apakah Epidem ini benar-benar baik atau tidak. Dengan polosnya dia pun langsung saja menuruti ajakan Epidem untuk duduk bersamanya sembari menceritakan masalahnya dengan Len. Dot mengatakan pada intinya Len masih saja tidak peduli padahal Dot sudah menyelamatkannya. Bahkan alih-alih berterima kasih, sampai saat ini Len selalu saja membalas kebaikan Dot dengan mengejeknya. Di samping itu Dot juga ingin menceritakan kepada Epidem tentang cewek-cewek yang tidak suka padanya. Hingga di saat Dot mendengar Epidemnya menanggapi curhatannya dengan mengatakan bahwa dia paham akan kesulitan Dot. Sontak Dot pun malah jadi menangis dan terus mengungkapkan keluh kesah hatinya dengan berkata, "Ini sangat berat sekali. Memangnya kenapa kalau aku tidak ganteng? Itu tidak berarti semua orang berhak menghiraukanku. Aku tidak akan mau berkelahi dengannya kalau aku tidak iri. Rasanya lega sekali akhirnya aku bisa meluapkan semua bebanku." Mendengar hal itu Epidem pun kemudian langsung mengelus kepala Dot sembari mengatakan bahwa semua orang pasti ingin penebusan. Tapi ketika Dot mendengar Epidemnya mengajaknya untuk bergabung dengan mereka sembari menunjukkan sepiring puding ologi, seketika Dot pun langsung berhenti menangis dan bertanya kepada Epidem, maksudnya bergabung dengan siapa? Dan tolong jelaskan lagi apakah puding ologi bisa merubah seseorang yang sangat menyedihkan seperti dirinya. Hingga setelah Epidem menjawab tentu saja itu bisa karena gula manis akan menghilangkan semua masalah Dot. Dan Dot juga disuruh untuk mencicipnya segigit saja. Pada akhirnya Dot pun memang langsung memakan puding itu tanpa pikir panjang lagi, hingga membuatnya jadi sangat kesakitan. Padahal Len sudah mencoba untuk menghentikannya. Melihat kejadian itu Len pun kemudian mengatakan kepada Dot, "Kuharap kau tahu kalau kau layak mendapatkannya." Sementara di waktu yang sama ketika Epidem memperlihatkan senyum seringannya kepada Dot di ruangan lainnya di tempat Ren dan Finn saat ini, di sini kita pun dapat melihat ada Deli yang sedang duduk santai menyambut kedatangan mereka sembari bertanya apakah semuanya bersenang-senang. Namun tanpa ingin menanggapinya secara langsung, di sini Finn pun hanya berkata di dalam benaknya saja, lawan yang ini sepertinya cukup bersemangat juga, tapi karena dia bekerja untuk ini sendiri, sudah pasti dia sangat berbahaya dan kejam. Terlebih lagi ketika Finn melihat Deli yang mengadakan pesta bersama para tengkorak hidup tanpa mempedulikan kehadiran mereka di sana. Sontak Finn pun malah jadi mengeluh kembali karena lawannya kali ini adalah orang gila lagi. Deli kemudian mengambil sebotol minuman wine dan langsung meminumnya di hadapan setiap makhluk yang ikut berpesta dengannya. Sikap Deli ini menunjukkan seperti gabungan dari tiap anak nakal yang digabungkan jadi satu. Namun ketika Ren melihat Deli yang mendekati Finn untuk membulinya dan menyuruhnya untuk meminum segelas wine, secara mengejutkan, tiba-tiba saja Ren pun langsung saja melancarkan pedang partisannya kepada Deli untuk menghancurkan gelas minumannya sembari berkata, "Kau sebaiknya tutup mulutmu sebelum aku yang menutupnya." Lalu setelah Deli menjawab, "Bro, kau serius amat," dan Finn juga kembali ke sisi Ren lagi. Di sini Ren pun malah langsung menggunakan pedangnya lagi untuk menjauhkan Finn dari sana dan juga mengurungnya, hingga membuat Finn tidak sengaja menjatuhkan tongkat sihirnya. Dan mengatakan kepada Finn untuk jangan pernah ikut campur dengan urusannya, karena sudah dia bilang Finn itu hanya akan jadi beban. Namun tanpa mempedulikan ucapan Ren itu, ternyata Finn ini malah lebih memikirkan tongkatnya yang terjatuh.
Karena jika dia tidak bisa memakai tongkatnya, maka sudah pasti dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantu Rain. Sementara setelah Deli bertanya kepada Rain apakah mereka masih mau bicara lagi, karena dia sudah siap untuk bertarung sekarang. Saat itu Deli pun langsung saja melancarkan serangannya kepada Rain dengan menggunakan mantra Askalon yang berbentuk sebuah tombak. Tapi karena di lain sisi Rain pun juga langsung menggunakan pedang partisannya untuk menyerang Deli. Di sini kita pun dapat melihat kedua senjata mereka yang saling beradu hingga membuat ledakan energi yang sangat kuat sekali. Namun siapa sangka, di saat Rain jadi lengah karena dia sudah merasa berhasil menyerang Deli dengan serangan keduanya. Di saat itu juga, tiba-tiba saja Deli pun juga langsung melancarkan serangan balasannya kepada Rain dengan menggunakan tombaknya, hingga membuat Rain harus menerima luka di bagian tangan kirinya. Melihat kejadian itu, sontak Finn pun jadi merasa sangat khawatir dengan kondisi Rain yang kelihatannya cukup parah. Bahkan yang lebih mengejutkannya lagi, ketika mereka melihat Deli yang masih bisa berdiri sembari mengatakan kau tadi bilang ingin menutup mulutku. Ternyata Deli ini juga memiliki kemampuan regenerasi yang sangat cepat sekali, hingga bekas luka dari serangan Rain tadi seketika langsung pulih begitu saja. Deli kemudian berkata, jika kau memang ingin menutup mulutku, aku mau lihat kau mencobanya. Boleh kan? Kau sendiri yang banyak bicara. Aku kira kau bakal kuat, tapi sekarang aku sudah bisa lihat, karena sisik-sisik ini sudah lepas dari mataku. Rain yang mendengarnya sontak dia pun juga langsung bertanya benarkah atas apa yang dikatakan oleh Deli itu. Namun ketika Rain mendengar Deli yang menjawab hal ini terjadi karena kita adalah keturunan dari ikan, jadi itulah sebabnya matanya bisa keluar sisik. Kocaknya di sini, Rain ini malah balik bertanya kepada Deli, jadi apakah matanya juga bisa keluar sisik seperti Deli? Padahal sudah jelas kalau itu tidak bisa. Sementara Deli merasa kalau Rain ini cukup asik karena sikapnya yang terlalu serius itu. Di sini Deli pun kemudian kembali berkata kepada Rain, hal favoritku adalah mempermainkan hingga akhirnya membunuh orang sepertimu. Aku sudah melakukannya sebanyak 300 kali, dan rekor 300 itu dilakukan oleh aku sendiri. Aku ini tidak seperti para normi di sana. Mereka bahkan punya legenda soal diriku, kalau aku ini yang asli. Namun karena di lain sisi menurut Rain Deli itu terlalu banyak bicara di tengah-tengah pertarungan mereka. Rain yang sudah sangat kesal dengan sikapnya tersebut, saat itu dia pun langsung saja melancarkan serangan partisannya kepada Deli kembali, sembari mengatakan bahwa dia akan membunuh Deli. Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video master kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Kira-kira akan ada keseruan apa lagi setelah ini? Tetap nantikan update video lanjutannya hanya di channel Unobe.